Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak elektronik, saya didampingi oleh Menteri PUPera, Pak Basuki, dan Menteri ATR BPN, Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Tadi rapat internal terkait dari percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai sebesar 1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi ataupun produksi sebagian atau operasi sebagian, nilainya 2.960,7 triliun. Kemudian terdapat 41 PSN yang akan selesai di tahun 2024. Untuk periode Januari sampai Maret 5 proyek selesai, April sampai dengan September 2024 ada 24 proyek ditargetkan selesai, dan Oktober sampai Desember ada 12 proyek ditargetkan selesai. Kemudian dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang. Tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder. Kemudian ada beberapa yang dilaporkan secara khusus, yaitu PSN Tol Gilimanuk Negara Pekutar Antosari Mengwi. Nah, ini dari unsolicited menjadi solicited, dan ini nanti disampaikan oleh Pak Menteri PUPera. Kemudian juga pengembangan PSN di kawasan industri pupuk Fakfak, dan ini juga masalah KLHK dan masalah tanah ulayat yang tadi kami laporkan. Kemudian juga di kawasan industri terpadu Batang, ini semua juga status PSN. Ini harga gas yang $6 ini yang sedang ditentukan dan akan ada rapat khusus. Dan juga ada dilaporkan kepada Bapak Presiden 14 PSN yang baru periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaannya murni dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN. Dan ini disetujui oleh Pak Presiden, dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri. Maaf, Bapak Ibu sekalian, tadi yang dilakukan Pak Menko untuk progres penyelesaian proyek strategis nasional di khususnya Kementerian PUPR. Awalnya dari tahun 2016 di PU ada 201 proyek strategis nasional yang sudah selesai sampai saat ini ada 54 proyek, dan yang dikeluarkan dari PSN pada saat itu karena belum ada pelaksanaan 31, sehingga melalui Permenko Perekonomian nomor 8 tahun 2023 di PU ada 116 proyek PSN. Dari 116 proyek itu sampai dengan tahun 2023 ini selesai 99 proyek. Ya. Kemudian pada tahun jadi 54 plus 45. Jadi tahun 2023 ini selesai 45 proyek. Yang tadi 54, 2023 45. Jadi totalnya 99. Dari 45 selesai tahun 2003 ini 28 bendungan, 11 jalan tol, 3 sistem penyediaan air minum, 1 pendidikan yaitu Universitas Islam Internasional Indonesia, dan 2 proyek perumahan. 28 bendungan yang selesai, 5 yang belum diresmikan. 11 tol, 1 yang belum diresmikan, Cibitung, Cilincing nanti sebentar lagi akan kita resmikan. Kemudian UIII tadi akan segera diresmikan. Ya. Pada tahun 2024 ini, untuk selesai pada semester 1 ada 11 proyek.
8 bendungan, 1 irigasi, dan 2 jalan tol. Kemudian selesai pada semester kedua 21 proyek. Jadi pada tahun 2024 total 32 proyek. Di semester kedua 11 bendungan, 8 irigasi, 1 tanggul laut, 2 tol, dan 3 spam. Sedangkan sisanya akan diselesaikan pada tahun setelah 2024, ada yang 2025 dan 26. Ada 39 PSN. Kenapa nggak selesai? Karena baru diperintahkan pada tahun 2023. Seperti Bendungan Karangnongko, Cibeet, Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurai, itu baru dimulai 2023 dan yang lainnya. Itu yang tentang PSN di PU. Yang kedua tadi untuk yang jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Gilimanuk-Mengwi ini tadinya adalah unsolicited oleh PT Tol Jagat Kerti Bali ya, pada 8 Maret 2022. Mereka sudah membebaskan lahan 44,64 hektar senilai 112,37 miliar. Total panjangnya ada 96,84 km dengan total investasi 22,84 triliun. Tapi pada saat jadwal financial close, mereka tidak bisa memenuhi, sehingga kami putus. Kemudian kami melakukan FS lagi, karena akan dirubah menjadi unsolicited. Jadi di prakarsa pemerintah kita akan hilangkan. Saat ini sudah di PQ dan mudah-mudahan pada September nanti sudah bisa dimulai konstruksinya. 3 hal yang perlu yang disarankan oleh Ibu Menteri Keuangan tentang perubahan dari unsolicited menjadi solicited. Pertama, harus ada legal opinion-nya dari Bapak Jaksa Agung, merubah dari unsolicited menjadi solicited. Yang kedua, BPKP juga harus mengaudit ini. Oke. Yang ketiga, pembebasan lahan dari Elman tadi sudah disetujui sebesar 3,9 triliun disiapkan oleh Elman, karena memang menjadi solicited, menjadi prakarsa pemerintah. Terima kasih Pak Menko Perekonomian dan juga Pak Menteri PUPR. Singkat saja teman-teman sekalian, dari sisi Kementerian ATR BPN, pada prinsipnya kami akan bekerja secara maksimal untuk mendukung seluruh proyek strategis nasional yang telah ditetapkan, yang sudah berjalan, masih berlangsung, dan tentunya ada 14 penambahan PSN baru yang tadi dipaparkan dengan lengkap oleh Bapak Menko Perekonomian. Dan tentunya kami ingin mendukung dari sisi lahan, tanahnya yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan proyek strategis nasional tersebut, termasuk tata ruangnya. Yang jelas prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus, tetapi kita juga harus meyakinkan bahwa tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Jadi statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan. Mengapa? Karena kita tahu di berbagai lokasi seperti yang selama ini juga kita sering hadapi, ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, sudah berada atau tinggal, termasuk juga berkehidupan, bekerja, bertani, berkebun di lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai lokasi PSN. Oleh karena itu kami harus meyakinkan terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apapun, statusnya harus jelas dulu. Oleh karena itu tadi tentunya harus terlebih dahulu disesuaikan dengan Kementerian LHK, karena kita tidak ingin misalnya masih ada yang berada dalam kawasan hutan, ya. Oleh karena itu kalau ada masyarakat yang masih dalam kawasan hutan, ya harus jelas dulu, di enclave dulu, sehingga bisa mendapatkan ganti rugi dari negara. Dan ini harus dijalankan dengan baik, dengan humanis, dan dijelaskan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak. Ada mekanismenya dan ada aturannya. Kemudian kita juga berharap jika ini sudah dipastikan, maka kita ingin mengetahui apakah
delineasi area of interest dari PSN yang akan dibangun tersebut sudah benar-benar jelas. Kalau memang ternyata berada di wilayah APL, tidak berada dalam kawasan hutan, maka bisa segera dilanjutkan dengan penerbitan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Singkatnya adalah izin lokasi. Itu kalau ada kesesuaian terkait dengan APL-nya, termasuk juga ini harus kita cek apakah sesuai dengan rencana tata ruangnya. Nah kalau tidak, karena memang itu adalah kawasan hutan yang belum ada rencana tata ruangnya atau belum sesuai, maka kita tidak bisa langsung memberikan persetujuan KKPR, tetapi bentuknya adalah rekomendasi KKPR. Nah disinilah kita berharap nanti bisa ditindaklanjuti sebagai sesuatu yang mandatori dalam rangka pengadaan tanah untuk PSN yang akan dibangun. Saya pikir itu intinya, bagaimana kita ingin meyakinkan bahwa lokasi tersebut clean and clear, dan setelah itu baru kita tindaklanjuti dengan pengadaan tanah. Jadi yang 14, satu pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline. Yang kedua kawasan industri Wiraraja di Pulau Galang. Yang ketiga North Hub Development Project. Ini yang terkait dengan ESDM, ENI, Oil and Gas. Kemudian kawasan industri Neo Energy Parimo Industrial Estate di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kemudian kawasan industri Patimban Industrial Estate, ini yang di Subang, ini bukan baru, yang baru adalah supply daripada energi, dan ada juga kawasan ini pengembangan di dekat Patimban untuk kawasan ekonomi baru di Patimban. Kemudian industri Giga Industrial Park ini di Sulawesi Tenggara. Ini juga ekspansi dari kawasan. Kemudian kawasan industri Kolaka Resource, kawasan industri Stargate, itu sponsornya Astra. Kawasan pesisir Surabaya Waterfront, itu Marina. Kemudian di Kenjeran, itu terkait dengan juga market, untuk fish market, dan juga untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian Neo Energy Morowali, ini juga terkait dengan PLTS dan juga terkait dengan baterai. Kemudian kawasan pengembangan terpadu di Bumi Serpong Damai, ini khusus untuk kawasan medisin dan pendidikan. Kemudian kawasan di industri Toapaya, ini juga di Bintan, ini ekspansi dari Bintan Alumina. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Basuki, Menteri PUPR, ini proyeknya sudah ada, hanya bukan dari awal, yaitu pengembangan jalan tol di section Harbor Road 2 dan pengembangan jalan tol di Kota Bandung. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.